Terus pakai jilbab nggak Pak? Pakai pakaian gamis gitu nggak Pak? Sana itu juga kalau gamis tetap Melayu itu Melayu, ada foto Melayu tidak boleh hilang dari antara. Kan ini mengambil rujukan dari kitab, dari Alkitab, yaitu Siti Katuroh. Katuroh itu istrinya Nabi Ibrahim gitu kan. Pakai jilbab Pak? Enggak boleh pakai cadar. Kalau akhir balik itu di sana itu jangankan jangot. Saya pernah ada yang dimarahin, kamu gak boleh pakai janggot. Saya pernah kan berkunjung, kalau saya punya janggot saja tidak boleh pakai janggot, apalagi cadar itu tidak boleh. Apa itu? Luar biasa, hebat sekali. Ini udah maju ke depan gitu ya. Nggak, berarti sekarang kalian dibully dong sama tetangga kalian ini sekarang. Bukan dibully, pastor itu mah. Ya, biarkanlah gitu. Kalau kita mengambil falsafah dari Yesus Kristus, ditampar kaki pipi kiri, kasih pipi kanan itu. Biarlah Tuhan yang menjawab. Luar biasa ya. Ini kemarin ke sana ya Dokter Koni ya? Ya Dokter Koni. Tapi saya punya keyakinan Pak Pastor. Apa itu? Saya mengambil sejarah Yesus Kristus gitu. Di saat beliau disalibkan, lalu 3 hari bangkit, anak muridnya bisa menguasai dunia, Pak Pastor. Eropa saja dikuasai oleh Kristen. Itu prinsip saya. Sekali. Lanjut, karyawan juga ini ya. Pak Paul juga itu urusan berpakaian. Di Al Zaitun tuh semua mereka pakai jas loh Pak, nggak ada yang pakai baju itu tuh nanti kita masuk sana cara berpakaian. Oh itu penting tuh ya, cara Ya, berpakaian. kalau kamu berpakaian bagus, berarti kamu pede, kelakuan dan pembicara otakmu itu lebih pede, lebih bagus. Nah itu. Nah, saya mau tanya dulu sebelum kita masuk pakaian, Pak Suherdi. Anak Bapak kan perempuan nih kan? Anak Bapak kan perempuan. Lalu terus pakai jilbab nggak Pak? Pakai pakaian gamis gitu nggak Pak? Di sana itu juga kalau gamis tetap Melayu itu Melayu, ada foto Melayu tidak boleh hilang dari antara. Kan ini mengambil rujukan dari kitab, dari Alkitab, yaitu Siti Katuroh. Katuroh itu istrinya Nabi Ibrahim gitu kan. Dia itu meneruskan generasi Melayu. Nah, generasi Melayu yang paling awal itu dari fashion dulu, dari pakai dulu, makanya dijahit itu anak perempuannya itu muslimnya muslim Melayu gitu. Lihat saja, nanti saya kirim foto-foto anak saya bagaimana ya, bukan Islam cadar, bukan Islam itu, tapi tradisi Melayu begitu. Ya, jadi cuma Begitu, pakai kerudung Pak. aja, Tapi, pakai kerudung tapi bukan jilbab ya. Enggak, Pak Paul, yang saya dengar kalau itu perempuan belum akil balik, nggak boleh pakai cadar. Dilarang. Begitu Pak Suherdi. Bukan nggak pakai cadar Pak, nggak boleh pakai jilbab Pak. Nggak boleh pakai cadar. Kalau akhir balik itu di sana itu jangankan janggot. Saya pernah ada yang dimarahin, kamu gak boleh pakai janggot. Saya pernah kan berkunjung, kalau saya punya janggot saja tidak boleh pakai janggot, apalagi cadar itu tidak boleh. Cadar. Jadi pakaian muslim itu muslim Melayu lihatlah gitu, muslim Melayu. Bukan pakaian Arab, bukan. Ini tes aja kayak Ibu Tin Soeharto, kayak Ibu Sinta Wahid, kayak ini Ibu Presiden kan. Cuma pakai Itu kerudung tradisi aja. Jawa, Pak Paul, itu tradisi Jawa. Itu Melayu Pak, itu Melayu Pak. Jawa. Ayo. Iya. Kayak Cut Nyatin itu nggak pakai jilbab Pak. Cut Nyatin itu cuma pakai kerudung begitu, terus diinin aja Pak. Kayak itu apa namanya? Cuma di kerudungnya cuma digituin aja, tapi bukan jilbab rapat-rapat begitu. Cut Nyatin itu ya. Kalau perempuan sih. Sebentar Pak Andi, ini biar Pak Suherdi selesaikan dulu Pak. Jadi
Nanti saya kirim foto-fotonya lah, model fashionnya ke Pak Paul. Kalau menerangkan kan saya agak sulit. Saya minta WA-nya aja, nanti saya kirimkan fotonya lagi waktu sekolah WA-nya di sana. kirim gitu. ke ini ya. Nomornya Galarua berapa Pak Santiamer? Kalau enggak saya kasih chat nih di kolom chat di Japri ya, saya Japri ya. Saya Japri ke Ya, siap. Pak Suherdi. Mana Pak Suherdi? Pak Suherdi saya Japri ya. Pakainya kodenya plus 49 ya Pak. Nomor Jerman. Seperti Ibu Kartini ya Pak. Hah? Seperti Ibu Kartini dulu. Ya, seperti Ibu Kartini zaman dulu. Iya betul. Nah Pak Paul, jangankan Islam di Katolik juga waktu bini, saya ingat waktu bininya Donald Trump ke Vatikan ketemu Pop, dia masih pakai kerudung. Itu kan tradisi Katolik juga pakai kerudung. Iya, kerudung bukan jilbab, Pak. Pakai Iya, bukan kerudung, jilbab, beda. kerudung. Dia Itu mau ketemu kita kerudung. Kalau waktu lagi ibadah, kenapa? Supaya kita jangan itu kan kultur, ya kan, kultur Iya, di tradisional. zaman itu, ya. Saya setuju, Pak. Jadi waktu itu ya kita pakai waktu ibadah dalam publik itu ya kita pakai kerudung. Kita tidak bisa terapkan ya karena kultur ya, tetapi yang penting adalah saya tidak setuju pakai rok mini terus melambai-lambai tangan bulu ketek semuanya sambil tinggikan Yesus bulu ketek melambai-lambai, saya juga nggak setuju, Pak. Wah itu saya kritik keras itu Pak, yang gereja yang begitu kan banyak kan ini kan lagi tren di Jakarta kan. Nah itu saya setuju tuh Pak. Saya setuju dengan kerudung. Kenapa? Karena itu akan kita datang supaya jadi kita jangan fashion show datang ke gereja. Kalau di GPPS bagus Pak, di GPPS Surabaya itu semua harus pakai rapi putih ya, semua harus pakai putih semua GPPS itu. Jadi nggak boleh fashion show ke gereja. Nah itu agak sedikit ekstrim buat saya karena kudu pakai putih itu tadi kan. Kalau saya enggak lah, cukup pokoknya yang sopan. Ya, buat saya itu cukup. Nah kalau ini Zaitun bagus sekali. Lihat ya semua siswanya pakai jas. Artinya saya ingat peribahasa, kalau kamu kemanapun, supaya orang menghargai, kalau kamu saja tidak menghargai dirimu, bagaimana orang mau menghargai dirimu? Artinya cara kita berpakaian itu adalah sebuah respect dari orang-orang. Menunjukkan kita respect sama orang, dan orang akan respect sama kita. Lanjut dulu Pak Suherdi. Ini tamu khusus ini, VIP nih ya. Pak, sebentar. Terima kasih Rosmawar, ini ada dari Amerika. Wah, sawerannya ngeri-ngeri hari ini, saudara ya. Tapi tiap hari ya, sekarang kita sawerannya ngeri-ngeri tiap hari ini kita nih. Pak Suherdi, sekarang ya, dengan kenyataannya sekarang pendidikannya baik, akhlaknya jadi baik, berpikirannya anak-anak jadi wawasannya jadi luas. Lalu tetangga-tetangga sampean ini, tetangga-tetangganya Pak Suherdi ini, sekarang ini bagaimana terhadap Pak Suherdi dengan Panji Gumilang ini ditangkap dan Al Zaitun diisikan sesat? Kalau dulu sebelum ada berita dari Ken Setiawan tuh tentang jinah itu, memang nggak terlalu ini. Tapi sekarang memang stigmanya negatif lah terus terang gitu. Malah banyak yang ngomong banyak yang bicara yang kebaikan lah gitu. Biarkanlah perjalanan waktu yang membuktikan gitu. Yang penting nanti anak saya kalau pulang ke rumah disebutnya belajar di rumah gitu, akan berbuat sesuatu yang lebih bermanfaat gitu di kampung saya gitu. Nah, ada program lagi Pak Paul yang sangat hebat dari Syekh Panji gitu, yaitu wali santri, wali saya kan orang tua murid harus S3 Pak Paul. Makanya saya sempat ada program di sekolah, harus disekolahkan nih. 2004 saya Syekh Panji ke Universitas Terbuka gitu. Semua itu harus saya itu baru S1 malah dimarahi. 3 katanya. Waduh, gimana? Itu hebat, Pak. Itu hebat. Mau menjawab tantangan global gimana? Anak bapak saya. Asa bapaknya jelek kan gitu. Itu untuk mengikuti gitu. Benar, Pak gitu. Bagus. Kalau tidak percaya nih saya udah nih.
Nih, ini program saya ini, yang sekolah lagi, udah diwisuda. Luar biasa. Orang tuanya harus sekolah. Ini saya diwisuda nih. Sarjana, ada yang sarjana sosiologi. Ini program Syekh Mahad. Santri harus tidak apa itu. Luar biasa, hebat sekali. Dia udah maju ke depan gitu ya. Nggak, berarti sekarang kalian dibully dong sama tetangga-tetangga kalian ini sekarang. Bukan bulan pasur itu mah. Wah, biarkanlah gitu. Kalau kita mengambil falsafah dari Yesus Kristus, ditampar kaki pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Biarlah Tuhan yang menjawab. Gitu. Luar biasa ya. Begitu Pak Pastor. Luar biasa. Saudara-saudara mau tanya boleh ya sama Pak Suherdi ini ya, saudara ya. Ini luar biasa sekali dengan Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah orang yang membuat saya terhenyak, ya. Dan saya bersiap untuk berhenti menista agama Islam gara-gara Panji Gumilang, saudara. Lalu Panji Gumilangnya ditangkap, saudara, gara-gara menista agama Islam. Lalu saya mesti gimana coba, saudara? Saya mesti gimana coba? Panji Gumilang yang saya kagumi, yang saya anggap ini mungkin ini ajaran Islam yang benar ini Panji Gumilang nih. Ternyata katanya salah loh, saudara. Saya bingung jadinya nih kan. Saya bingung jadinya nih. Lalu Islam yang benar yang mana kalau Panji Gumilang salah? Wah, saya nggak mau jadi Islam kalau Islamnya nggak kayak Panji Gumilang. Iya kan? Saya nggak akan merekomendasi sama sekali kalau Islamnya nggak kayak Panji Gumilang. Bahkan bidat Trinitas, bidat Oneness, bidat Unitarian aja nggak saya rekomendasi, saudara. Yang bidat-bidatkan satu sama lain itu bahaya, saudara, ya, bagi kemanusiaan ya. Agama-agama ya, saya tidak hanya mengkritik Islam ya, bahkan orang-orang Kristen itu bidat yang ngaku-ngaku Trinitas yang paling benar, Oneness yang paling benar, itu pun saya hajar loh. Kalau kalian merasa paling benar lalu yang lain salah semua, sesat semua, semuanya masuk neraka, kalian yang masuk surga, apa bedanya kalian sama MUI? Kebanyakan saya kan begitu kan sama orang Kristen juga kan. Luar biasa ini, saudara, ini yang di YouTube live-nya 1,5K, tapi yang like cuma 500. Wah, saya kutuk juga lu, jadi kodok di dalam pantat lu. Ini nggak benar, ini yang nonton 1,5K, tapi yang nge-like cuma 500, ini nggak benar. Kalian ini udah nonton gratisan, nonton gratisan, nggak bayar. Aduh, kalian sorak-sorak. Aduh, kitanya berbui-bui di sini, nge-like aja nggak mau, coba kelewatan. Oke, yang lain boleh ya, nih para co-host atau ada mau resen, boleh resen dulu, tapi ya satu-satu kalau mau nanya sama Pak Suherdi. Mungkin satu pertanyaan saya sebelum yang lain ini Pak Suherdi. Pak Suherdi, sekarang sebenarnya apa harapan Pak Suherdi ini terhadap pemerintah Indonesia, Pak Suherdi, dengan kondisi seperti ini, Pak Suherdi? Kalau kondisi hari ini memang diperlukan pembaharu untuk Indonesia seperti Papa Ojang lah gitu, minimal gitu. Seperti Syekh Panji kan, orang-orang yang cerdas memang harus dihargai itu di Indonesia ini. Banyak kan Badai Pasien Tiambar dan rekan yang hari ini orang cerdas gitu, Papa Ojang. Terus lagi banyak cendekiawan Kristen Islam gitu. Ya, Dokter Koni kemarin ke sana ya, Dokter Koni ya. Ya, Dokter Koni. Tapi saya punya keyakinan Pak Pastor. Apa itu? Saya mengambil sejarah Yesus Kristus gitu. Di saat beliau disalibkan, lalu 3 hari bangkit, anak muridnya bisa menguasai dunia, Pak Pastor. Eropa saja dikuasai oleh Kristen. Itu prinsip saya. Artinya Panji Gumilang, pengajaran tersebut, wahyunya Panji Gumilang ini juga akan sama dengan Indonesia ya? Ya, begitu. Begitu Pak Pastor. Memang harus ada martir ya, harus ada yang syahid dulu ya, maksudnya Pak Suherdi gitu ya? Ya, betul, betul. Ya, luar biasa nih Pak Suherdi, luar biasa. Saudara-saudara nggak ada yang mau nanya ini sama Pak Suherdi ini, mumpung ini kemarin wali santri kan masih muda-muda, nah ini kan Pak Suherdi ini kan yang sudah lebih tua ini kan yang ditanya, ini semua pada muji Pak Suherdi ini di YouTube ini, luar biasa nih katanya nih, luar biasa.
Ya, tapi memang ya saudara ya, seorang Panji Gumilang ini adalah pembaharu saudara. Coba Anda bayangkan ya, hebat loh orang di Indonesia punya seorang Panji Gumilang ini, masa Anda nggak bangga sih saudara? Ya. Oh, Pak Suherdi, sebetulnya kemarin saya sudah sampaikan ya, sebetulnya saya undang-undang Syekh Panji Gumilang untuk ke Israel ya. Saya kan di Israel, Pak. Saya tinggal di Israel, saya kuliah di Haifa. Nah, saya ambil apa namanya? PhD ya. Nah, profesor-profesor kami mau ngundang Syekh Panji Gumilang dan Dr. Koni. Nah, apa namanya? Dan kita juga ingin memberikan beasiswa untuk teman-teman yang mau sekolah di Haifa sampai 30-40% dari biaya studinya. Lumayan ya, besar ya Pak. Kita mau tawarkan kepada Syekh Panji Gumilang. Tapi malah masuk penjara. Saya keburu masuk penjara. Ini saya juga dari bingung juga nih. Saya jawabnya bagaimana? Karena yang sekolah di Israel sekarang tahu orang dari mana yang sekolah di Israel yang dapat beasiswa gila-gilaan dari Cina, Pak. Anda lihat ya, di Haifa itu ada sekitar 500 mahasiswa dari Cina. Yang dari Indonesia cuma saya, Pak, sama teman saya cuma 2. Ya. Jadi di seluruh Israel, orang Indonesia yang kuliah di Israel cuma 5 orang, Pak. Itu semua jalurnya jalur khusus. Kalau saya karena warga negara Belanda ya, saya nggak usah pakai jalur khusus. Tetapi ada orang dari Cina, ada 500 orang dari Cina, dan yang orang Palestina, orang dari kemarin sebentar ya, Filipina, Pak. Dari Filipina, Pak. Anda lihat sana itu banyak orang Filipina di Israel itu. Orang Indonesia ini bodoh sekali ya, nggak mau ambil. Teknologi, seluruh teknologi di dunia, 50% teknologi dunia itu diciptakan di Haifa. Di Technion namanya ya, Universitas Tekniknya namanya Technion di Haifa. Nah, kita sebetulnya ingin menawarkan kerjasama dengan Panji Gumilang dengan memberikan beasiswa itu, ya kan? Kan sebenarnya gampang sekali, susah ke Israel, gampang nanti dikasih KTPDC sama pemerintah Israel, langsung masuk Pak, coba bayangin Pak. Pak Paul? Ya. Kan, begini Pak Paul, saya kan ada diskriminasi pendidikan juga, katanya kalau Ranjaitun itu tidak bisa ini baru dugaan, baru omongan gitulah, tapi saya akan mengambil ininya gitu. Kalau seandainya memang betul kalau Ranjaitun tidak bisa sekolah di universitas yang ada di Indonesia, saya minta ke Pak Paul fasilitasi kalau Ranjaitun sekolah di Israel, Pak Pastor, sebab butuh hari ini orang berbahasa Ibrani gitu kan di anak Jaitun, anak-anak alumni Jaitun sekolah di Israel, sekolah bahasa Ibrani, nanti pendidikannya bisa diadakan di sini Pak Paul. Nah, kalau mau Bapak ikut nanti, kita kan nanti tanggal 8 ada fellowship di Israel. Bapak ikut Pak, ikut saya. Tanggal 8 daftar, nanti ikut ke sini sama-sama, nanti saya kenalkan dengan profesor-profesor, tapi saya minta pentolan-pentolannya Al Zaitun yang berangkat. Oh. Supaya mereka percaya, diyakinkan. Yang saya undangkan sebetulnya kan Panji Gumilang, tapi keburu masuk penjara. Nah, ini Dr. Koni juga kemungkinan juga akan ikut, kemungkinan ya, Dr. Koni bisa ikut, juga akan ikut Dr. Koni. Cuman saya belum tahu ini jadinya bagaimana, karena ini kacau semua nih acaranya nih. Kalau mau Pak nanti daftar, itu tadi nomornya sudah saya kasih, udah di kolom chat Japri Bapak tadi. Coba nanti kontak saya. Nanti ada beberapa orang Al Zaitun bisa ya ikut ini itu bukan tour ya, karena kita nggak jalan-jalan Pak, itu kita datang, kita memang ada kontemplasi, ada segala macam ya, tentu itu acara itu sebetulnya adalah program Bible College Pak, program pendidikan. Saya kan punya sekolah Alkitab di sini di Belanda, saya ada sekolah Alkitab di Belanda, dan itu adalah program dari mahasiswa saya. Nanti beberapa petingginya Al Zaitun boleh ikut Pak, kalau mau gabung boleh ikut, nanti visanya biar diurusin sama orang saya nanti yang di Indonesia, yang ngurusin visanya kalian, terus bisa datang kemari, dan nanti kita memang akan mengunjungi Universitas Haifa, Pak. Nanti saya kenalkan bagaimana menjalin kerjasamanya itu. Wah, itu jos sekali, Pak, kalau bisa begitu tuh, wah, top markotop itu, Pak.
Jadi kalian bisa ke sana. Sebab kalau kalian ya, misalnya nih ya, mahasiswa-mahasiswa kuliah di Jakarta dengan kuliah di Haifa, saya hitung jatuhnya sama, Pak. Apa setahun keluar uang berapa, Pak? Setahun, Pak? Untuk kuliah, setahun Ya, untuk anak Bapak, sekitar, setahun. setahun. Semester 1 semester itu 6 juta. Kan Semesternya. 3.500. Itu kan di Al Zaitun. Itu di Al Zaitun. Oh. Iya, Nah, anak itu, saya. ya itu kan tapi pesantren. Kalau kuliah, ada yang kuliah, anak Bapak yang sudah kuliah ada. Oh, ada yang kuliah sama di sini di Universitas Muhammadiyah jurusan keperawatan 1 tahun 12 juta. Satu Terus tahun yang 12 juta. lain-lainnya Jadi sampai lulus berapa tuh? 4 tahun, 48 juta, ya kan? 48 sama 40, ya 80 hampir 100 lah. 100 Sama juta. biaya hidupnya udah Itu termasuk. di luar. Belum. Biaya hidup kan Saya kasih dari tahu rumah. ya, Bapak kuliah di Haifa S1 kurang lebih 100 juta, Pak. Oh, murah ya? Murah Wih. banget, Pak. Aduh, saya sampai kaget. Pas sama Nah, nih. iya, Bapak daripada nyekolahin anak di Muhammadiyah yang kualitasnya juga embuh, Bapak di Haifa, Pak, itu udah kelas. Bapak lulusan Haifa langsung pergi ke Harvard langsung diterima itu, Pak. Dijamin, Pak. Waduh, mantap. Top lah. Makanya Oke, ikut nanti tanggal saya- 8. Tanggal 8 ikutlah. Nanti Pak kirim WhatsApp ke saya, ya. Itu nomornya. Nomornya tadi sudah saya kasih ya. Atau Bapak bisa kontak ke nomor hotline-nya ini ya. Saya kasih hotline-nya Hagios Bible College. Ini nomornya ini ya, Hagios Bible College. Mana nih? Hagios. Ini rencananya soalnya banyak yang ikut, Pak. Yang dari Ibu Koni segala macam ikut juga. Top ini Pak yang ikut, Pak. WhatsApp-nya catat, Pak. Pegang, Pak. Plus 31 ya, kodenya kode Belanda ya. Plus 31. 6 1 1 1 5 8 4 1 0. Ya. Coba berapa diulangi lagi, Pak? Plus 31 61158410. Satunya yang itu 6 1 3 kali, Pak. Ya, 6115 gitu. Enggak. 61 115. Oh, 3 kali ya? Iya. Oh iya. Ulangi, Pak. Ya. 6 plus 31 61 115 8410. Ya, itu WhatsApp ya, Pak. Bapak kirim WhatsApp ke situ. Nanti saya kasih brosurnya. Ikut beberapa orang dari, tapi yang pentolan-pentolan, Pak. Yang bisa ngambil keputusan. Jadi misalnya ada dewan murid gitu kan, Ayo sama-sama. Nah, nanti saya masuk ke sana. Bisa masuk S1 atau S2. S2-nya itu kurang lebih sebetulnya S2-nya itu 300 juta, tapi nanti bisa kasih kayak beasiswa begitu, Pak. Nanti saya ajukan beasiswa buat kalian. Oke, Pak. Bisa cuma 50%-nya, Pak. Murah, Bang. Murah banget, Pak. Bapak sekolah di Untar nggak boleh, Pak, segitu, Pak. Di Trisakti itu sekolah-sekolah hebat-hebat itu di Trisakti, di Untar, bahkan di UI aja nggak boleh, Pak, segitu, Pak. Ya pasti sih, lebih Itu mahal. S2 loh, Pak. Ya, itu Pak contoh ya. Ayo, makanya Pak ikut nanti ikut itu karena kita mengunjungi Haifa juga, Pak. Kita kunjungin ke Haifa juga. Cuma memang kita ada karena ini kan acara ini ya, acara Bible College ya, acara Bible College ya nggak apa-apa kan Alsa itu juga orangnya cukup terbuka ya. Ikut aja, Pak, ikut aja. Ya, jadi kita sebenarnya belajar Bible College, terus kita ada kontemplasi, pas lagi kontemplasinya boleh ikut, boleh enggak. Ya kan, itu kan sebenarnya kan tempat yang luas, itu ada tempat wisatanya, tapi kita masuk ke belok. Nanti bisa nanti kumpul jam berapa. Tapi ada Bible College-nya itu wajib ikut, karena kan sebelum pergi ke situ kita ajak ini tempat ini namanya ini, sejarahnya begini, kejadiannya begini, versi Kristen, versi Yahudi, versi Islam. Karena memang itu adalah Bible College ya, sebenarnya itu adalah studi lapangan, field trip sebetulnya namanya.
ikut ya fellowship-nya kita. Daftar aja Pak nanti ya. Terus nanti kita ke Haifa. Nah, itu yang penting, kita ke Haifa, kita ketemu sama rabi-rabi Yudaisme, dan itu profesor saya semua Pak. Rabi-rabi Yudaisme itu profesor saya, ya, yang dosen-dosen saya. Nah, itu nanti saya kenalkan semua, kita ngobrol ya bagaimana masuk Pak. Wah, itu anak Bapak lulusan Haifa, pulang kerja dimanapun di seluruh dunia langsung diterima Pak. Tak jamin itu Pak. Cari kerjanya gampang itu Pak, lulusan Haifa itu. Ngeri itu ya. Nggak kayak lulusan apa? Maroko siapa sih? Ustadz itu Somad itu kan lulusan Maroko lah. Orang Maroko aja pada ngungsi ke sini kok, ke Belanda. Ya kan? Kalau ini Haifa ini top Pak, top Marco top Pak, sejajar dengan Harvard, sejajar dengan Oxford. Ya, anak Bapak sekolah di Haifa itu sama saja sekolah di Amerika, di Harvard itu Pak.